Oke, market driven. Market driven berarti marketnya sudah ada, terus demand atau permintaan untuk market itu juga sudah ada. Terus bisnis kita atau produk kita atau jasa kita itu untuk memenuhi kebutuhan demand tadi atau memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan market. Contoh gampangnya ya sembako. Sembako pasarnya udah ada, marketnya sudah ada, demandnya juga sudah ada. Terus kalau di woodworking, ya kebutuhan furnitur umum, meja, kursi, terus juga lemari. Terus contoh lain misalkan cat kayu. Cat kayu penggunanya sudah ada, marketnya sudah ada. Orang yang produksi furnitur atau domestik, rumahan. Terus juga permintaan atau demandnya sudah ada. Nah, produk yang market driven itu kita lebih mengikuti tren. Jadi kebutuhannya apa di market tertentu, terus juga trennya apa. Jadi kita nggak perlu pusing untuk membuat sesuatu yang baru, ya paling kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, tinggal bermain dengan desain. Paling yang kita bisa lakukan ya memberikan value tambahan dari produknya. Terus kita juga tidak perlu repot menanamkan ide atau mempengaruhi target market atau konsumen kalau produk kita ini dibutuhkan. Ya tadi karena demandnya sudah ada, permintaannya sudah ada. Nah, tantangannya sama seperti model bisnis yang pre-made, model bisnis yang kita bikin produk jadi, yaitu persaingan pasar, persaingan harga. Karena kalau untuk produk market driven itu biasanya kompetitornya sudah ada atau sudah banyak, dan kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjebak di persaingan itu, terjebak di lautan merah. Apalagi kalau misalkan produk kita tidak unik atau tidak memberikan value tambahan. Terus tantangan lain market driven itu merubah kebiasaan. Nah, ini kayaknya yang paling sulit untuk merubah kebiasaan orang. Contoh misalkan tadi produk cat, misalkan saya punya produk cat kayu baru. Nah, dalam marketing nanti saya akan sulit untuk meyakinkan atau merubah kebiasaan yang biasa pakai tukang kayu untuk merubah merek yang biasa dia pakai. Apalagi tadi kalau misalkan produk saya cat tadi itu tidak bisa memberikan value tambahan bisa jadi ya lebih murah atau misalkan lebih cepat kering, jadi agak sulit kita merubah kebiasaan, apalagi kalau misalkan produk kita produk konsumsi. Kalau di woodworking mungkin tidak terlalu kerasa tantangannya untuk yang merubah kebiasaan. Mungkin beberapa kategori seperti dowel, kita produksi dowel atau bahan-bahan pendukung untuk industri. Nah, untuk bisa bersaing di market driven itu kita harus bisa kita bisa memecahkan atau mempersempit target market kita, konsumen kita menjadi segmen-segmen kecil. Jadi dipecah menjadi beberapa kategori. Terus nanti dalam marketingnya kita fokus di segmen-segmen kecil tadi. Contohnya misalkan kalau saya punya produk rak sepatu, saya akan coba menawarkan atau memasarkan produk saya di komunitas lari misalkan. Karena biasanya mereka punya banyak sepatu. Oke, itu market driven, di mana marketnya sudah ada, demand untuk market itu sudah ada, dan kita tinggal memenuhi kebutuhan market tadi. Nah, kalau product driven berarti kita yang menciptakan demand atau bahkan membentuk market baru. Tapi bukan berarti produk baru juga. Kita bisa memproduksi produk-produk yang umum, tapi kita bisa kita bisa ciptakan permintaannya di market atau konsumen yang tidak umum. Contohnya dulu talenan. Talenan secara umum dia dipakai untuk masak. Jadi permintaannya atau demand-nya ya untuk masak. Tapi kita bisa membuat atau bisa meng-create demand ke market yang lain. Misalkan kita bisa ciptakan demand untuk home decor. Jadi talenan dipakai untuk pajangan, untuk dekorasi rumah, kafe, atau untuk properti foto. Terus contoh lain tampah bambu yang biasa digunakan untuk beras atau untuk sayuran. Ya, yang kita tahu untuk beras dan sayuran. Tapi di luar negeri, di Amerika contohnya, mereka bisa menciptakan demand, menciptakan permintaan tanpa digunakan untuk dekorasi, untuk hiasan dinding. Oke, jadi product driven bukan berarti produknya baru atau benar-benar unik, tapi lebih ke buat siapa atau marketnya untuk siapa. Jadi mungkin lebih ke produk baru untuk market yang berbeda atau tidak umum. Nah, kalau kita bermain di product driven, itu kita bisa punya kesempatan untuk menjadi nomor satu. Apalagi kalau misalkan kita yang menciptakan tren itu. Tapi ya selama kita sudah punya brand. Dan kalau kita sudah memenangkan pasar,
di market tersebut, kita tidak akan terjebak di persaingan. Terus untuk product driven ini kita butuh banyak riset, kita butuh riset produk, butuh riset marketnya, butuh riset demand-nya, terus kita juga perlu atau butuh manajemen risiko yang baik, karena kalau misalkan ternyata marketing kita gagal, ada kemungkinan ya dead stok yang numpuk di gudang, khususnya buat produk-produk yang benar-benar baru atau produk-produk yang unik. Oke, jadi tantangannya untuk product driven itu meyakinkan kalau produk kita dibutuhkan atau jasa kita dibutuhkan di market tertentu. Ya keduanya bisa kita jalankan, baik market driven, product driven, kita bisa terapkan, kita bisa jalankan di bisnis kita. Tapi kalau kita sudah tahu fokusnya di mana, itu nanti akan mempermudah proses marketingnya, proses brandingnya. Karena kalau kita branding, itu brand kita akan akan lebih menonjol kalau misalkan kita branding di market yang lebih kecil. Terus kalau sudah fokus juga, kita bisa mudah menentukan atau merancang strategi, baik strategi bisnis atau strategi fungsional. Oke, kemarin kita sudah bahas soal model bisnis, teman-teman sudah menentukan model bisnisnya seperti apa. Sekarang tinggal teman-teman fokus atau pilih fokusnya di mana, market driven atau product driven. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.